Kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, gerakan. Awas kena itu HP. Turun terbang Ke atas, bunda, sampai turun lagi, dibalik bunda, nah, tepuk-tepuk. Bergerak. Biasanya kalau para anak saya akan memperkenalkan bukan hanya diri saya. Apa yang saya pakai? Kalau misalnya saya pakai baju Betawi, saya kenalkan sama anak tentunya dengan bahasa yang mudah, sama dengan alat musik yang saya bawa. Saya selalu bilang, teman-teman, kakak kemana-mana selalu bawa alat musik. Teman-teman tahu enggak? Ini alat musik apa? Pasti jawabnya gitar. Wah, pasti jawab semua sama gitar. Apa? Gitar. Pasang telinganya, mulutnya dikunci. Teman-teman, gitar itu bentuknya besar. Yang kakak bawa bentuknya kecil. Gitar memiliki senar 6. Yang kakak bawa senarnya 4. Berarti ini bukan gitar. Ini namanya, mau tahu nggak? Ukulele. Bukan pecel lele. Saya. Pecel lele. Makanan kesukaan saya. Ukulele. Ini namanya ukulele. Namanya apa? Namanya ukulele. Bun, siapa yang suka membaca buku cerita? Saya. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Cerita atau dongeng? Dan kita nyampein namanya mendongeng. Bun. Ya. Nah, dari judul ini mendongeng itu asik dan mengasihkan. Pertama tuh diawali mental kita, kesiapan diri kita. Cerita itu penting lagi untuk kita, benar nggak? Setidaknya dari kita, kalau kita itu banyak mendengar cerita dari siapapun itu tanpa ya melihat status sosial. Sebetulnya kalau kita dengar mau baik atau buruk itu buat baik buat kita, buat apa hidup kita. Oh, jadi gini, jadi pendengar setia tuh banyak bekal buat kita. Baik, udah mendongeng itu asik dan mengasihkan. Iya. Saya yakin mudah-mudahan juga udah punya basic itu. Secara materi saya tidak perlu memberikan panjang lebar, saya pengennya praktek. Bener dong? Iya. Kita sendiri juga punya kemampuan sendiri. Jadi jangan paksakan untuk menjadi seperti Kak Ardi, menjadi seperti Kak Awang, Kak Ojan atau yang lain. Tidak. Mudah menjadi diri sendiri. Dan saya yakin yang dekat sama anak-anak muda. Iya. Betul nggak? Betul. Yang lebih tahu dengan anak-anak siapa? Bunda. Iya kan? Saya tahu kan? Ya saya datang. Kan gitu. Tapi yang lebih tahu anak-anak adalah bunda. Dongeng kita sebetulnya salah satu budaya tutur nenek moyang kita. Betul nggak? Betul. Dahulu kala memang seringkali disampaikan melalui lisan atau bahasa tutur. Saya ketika awal pertama mendongeng, saya udah merasakan tuh disamping sama kaos kaki sama anak-anak. Ketika lagi dongeng ditontok sama anak-anak, diapain digangguin sama anak itu jelas. Tapi saya lihat juga di situ, saya belajar dari bunda-bunda. Oh begini, oh seperti itu. Ya, bagaimana akhirnya supaya anak-anak mau dengar berarti teknik muncul, opening itu perlu, betul nggak? Betul.
sama anak-anak. Itu saya selalu mencari seperti itu. Jangan paksakan mereka masuk ke dunia kita kalau kita benar-benar, tapi kita masuk ke dunia mereka. Ya, jangan merasa untuk ya kita nih kalau udah dekat anak-anak, kalau saya seperti itu udah seperti teman. Tapi ketika proses berikutnya di tahun 2014 saya mulai tuh kostum diri saya. Kalau orang-orang waras melihat saya tidak waras. Kenapa? Ya, karena mungkin sudah pernah hadir yang beberapa RPK. Saya itu biasanya pakainya blang blentong. Tahu nggak blang blentong? Mulai dengan warna, mulai dari pakai topi, dari topinya warna misalnya merah, ini yang kuning. Saya pakai sarung tangan warnanya hijau, biru, pakai kaos kaki warna bilang warna baru warna sakit jiwa. Enggak, saya itu berpenampilan ini untuk anak-anak, bukan untuk diri saya. Saya beli kacamata yang macam ragam, corak yang keren, bahkan yang nyala. Ya karena buat menghipnotis anak-anak ketika tampil sangat susah. Ketika kita lihat anak-anak lagi kumpul, kita belum, mereka di YouTube. Tapi bagaimana mencoba menarik perhatian mereka? Ya, kalau kita datang biasa-biasa, saya berpikir tidak seperti saya. Sekali lagi belajar dari mereka. Belajar dari mereka apa sih mereka diinginkan. Akhirnya saya berpakaian seperti itu. Saya pakai kacamata yang nyala, ya, warna pink. Ketika saya dipanggil, saya jadi robot dengan pakai periwitan lantiran, ya kan? Prit. Anak-anak tadi itu tiba-tiba langsung, mereka secara tidak langsung tuh melomok mati. Ketika mereka udah melomok, itu kita udah berhasil. Nah, melomok, ya sampai dia melomok, dia terhipnotis, bikin sesuatu yang muter-muter dari ketawa. Nah itu secara tidak langsung mereka sudah terhipnotis. Baru kita mulai apa aja yang kita akan sampaikan, kurang lebih seperti itu. Lanjut, Bun. Ya. Depan guru bisa mendongeng itu keren. Bukan berarti yang nggak bisa mendongeng nggak keren. Tapi sekali lagi sebagai pendidik, menurut saya mendongeng itu salah satu media. Ya, ya nggak benar? Ya. Media yang sangat efektif untuk mendekatkan kita sama anak didik kita. Kurang lebihnya seperti itu. Itu pengalaman yang saya dapat. Banyak sekali, ya. Jadi sekali lagi karena saya berhadapan dengan para guru-guru, ya, para bunda-bunda, dan saya yakin bunda itu bisa, ya, bisa dan lebih hebat mungkin dari saya. Kita belajar mendongeng bebas merdeka. Apa tuh bebas merdeka? Yang tadi saya katakan, bunda, mendongeng itu nggak terlalu banyak aturan, ya, aturannya harus seperti ini, suaranya harus banyak, terus apalah pun modal utama tadi diri kita. Terus berbicara tentang alat bantu, sesungguhnya alat bantu yang utama adalah diri kita. Nanti baru tuh yang lain, ada boneka ataupun yang lain, semua bisa jadi media. Ya Pak, sampai di sini Pak Pun. Jadi harus semangat dan yakin, jangan suara saya cuma dua. Ya, yang penting kan mendongeng itu apa sih yang bisa diambil, Bun? Pesannya nyampe ke anak-anak, betul nggak? Betul nggak, Bun? Betul. Ya nggak, itu aja. Kalau yang lainnya itu perkembangan bunda aja. Nah, yang tadi saya katakan, langkah awal untuk mendongeng tentunya kesiapan mental kita, Bun. Ikhlas dan sabar itu sudah bunda yang miliki. Sudah. Ikhlas ya tadi, saya pengen memberikan keceriaan kepada anak-anak. Sabar aja kalau anak-anak gimana. Terus tadi inovasi biar mereka tetap bisa fokus. Itu trik-trik yang akhirnya kita ini. Lanjut, Bun. Nah, baru berikutnya banyak baca. Ya. Kenapa banyak baca? Tentunya untuk bahan, untuk referensi kita kan. Ya. Kalau bunda bisa bikin cerita lagi itu luar biasa. Sekali lagi yang kedua, berikutnya. Setelah itu baru mulai berlatih dengan
dengan kemampuan atau keahlian yang kita miliki masing-masing sendiri. Berlatih itu mulai dari olah tubuh, nanti kita latihan. Kemudian olah suara, ekspresi wajah dan yang lainnya. Itu bagian dari latihan yang harus kita ikuti. Ya, satu lagi hal yang penting dalam mendongeng dan ini senantiasa berinovasi dan kreatif. Sampai di sini cukup paham dan jelas ya? Paham? Boleh. Kalau seandainya tokohnya banyak, lebih dari 2, itu gimana kalau mengalami kekuatan? Ya, dengan kapasitas kemampuan kita yang harus dipaksakan mencoba ke sama seperti yang lain, kurang lebih seperti itu aja. Tinggal bagaimana membedakan narasi sama atau tokoh tersebut. Kalau misalnya kita selipkan dengan kata-kata yang lagi viral zaman sekarang gitu, seperti kayak kamu nanya gitu, sama kayak ada lagu-lagu yang lagi viral kayak boleh nggak sih badannya besar tapi masih mengena juga ke anak itu, boleh nggak sih Pak? Dan kemarinnya apa gitu? Kalau menurut saya atau pendapat saya itu boleh, tapi ada tapinya. Tetap yang memang koridornya sopan, ya, menyebut nama hewan atau binatang. Saya biasanya cari tokoh kalau misalnya ada kata maaf monyet gitu, saya pasti ganti tukeran. Takutnya kalau salah penyebutan, ya penekanannya beda, ya kan? Itu saya selalu coba ganti itu. Saya menghindarkan itu. Makanya dari hal itu sebetulnya bebas, tapi tetap ada kontrol juga, ya kurang lebih seperti itu. Karena anak-anak selalu bisa menerima, dia langsung menerima semuanya, Bu, dan bisa meniru. Itu yang sangat membahayakan kan gitu. Saya biasanya kalau menemukan anak-anak yang hiperaktif, saya akan ajak dia jadi tokoh dalam cerita. Jadi saya itu kalau mendongeng terkadang nggak hanya saya sendiri, saya lebih melibatkan bukan hanya boneka, lebih baik anak-anak jadi tokoh. Kenapa? Satu, pertama itu buat dia sendiri, dia merasa senang, bangga, belajar, berani, itu satu, ya kan? Kedua, ketika yang tadi yang terlalu interaksi banget, hiper banget, dia biasanya senang banget. Jadi dia, saya udah berapa kali, ya, sudah pernah kayak begitu, mereka udah saya jadi tokoh deh, saya libatin gitu. Kenapa? Kalau misalnya dibiarkan juga kan lagu yang lain gitu. Siap praktek, Bu? Siap, Pak? Oh, oke. Siap? Ya, kalau siap, Bu, dimohon bisa berdiri semua. Berdiri semua. Oke. Kita latihan ucapkan artikulasi, ya kan, biar pengucapan kita ketika bercerita tidak belibet. Cangkir, hancur, cengkeh, cangkir, hancur, cengkeh, cangkir, hancur, cengkeh, bisa. Baca
jangan ini. Ini kasih contoh. Siap? Oke. Gini aja, udah sekali. Ya, pilihnya dari belakang. Udah tahu ya. Nggak tahu. Udah siap ya? Gambar apa yang dipilih? Siap, Bun? Siap. Pilih. Oke. Oke. Siap. Itu gambarnya, Bu. Oke, siap. Boleh. Tepuk tangan dulu dong. Udah, ayo. Iya. Ya, ayo. Ya, pada suatu hari ada seorang petani. Petani ini ingin membuat kayu bakar dan kebetulan di rumahnya itu kayu bakarnya sudah habis. Akhirnya dia lari ke dalam hutan. Ternyata di hutan banyak sekali pohon-pohon yang lebat. Dan ternyata di sana itu ada pohon yang paling besar. Wah, dari kejauhan terdengar suara binatang yang sangat menakutkan. Binatang apakah itu? Tepuk tangan itu. Bud, tadi ngajarnya kan? Ini yang saya bilang. Ya, bagaimana bisa berimajinasi. Tepuk tangan, Bunda. Bud, gak perlu malu atau takut salah. Kalau dua itu yang ada di pikiran kita nggak bakal maju-maju. Nggak bakalan berani. Saya awal bisa berdiri itu karena tadi menghilangkan apa? Ya, pertama tidak perlu malu, kedua tidak takut salah. Udah, salah sih biasa aja, belajar dari kesalahan. Suatu hari ada seorang anak disuruh buang sampah sama mamanya. Terus dia bingung. Ini sampah ini, kok di tong sampah ini ada tulisan organik sama anorganik ya Pak ya? Terus dia mau bertanya sama orang, tidak ada orang. Akhirnya dia sembarangan buang sampah, pembuangnya dan tidak di tempat yang seharusnya dia buang. Ini buang sampah pada tempatnya kali. Enggak, maksud saya organik dan organisnya gitu loh. Kan ceritanya dia bingung Pak. Dia bingung nih mau dibuang ke anorganik atau ke organik gitu. Dia mau bertanya kepada siapa ya saya bertanya gitu. Akhirnya dia taruh aja deh gitu kan karena dia nggak ngerti dan belum diterangkan di sekolahnya mungkin. Jadi akhirnya tapi benar juga sih anorganik. Tepuk tangan dulu. Udah. Nah itu sebetulnya mengasihkan kita akhirnya menyampaikan sesuatunya. Anak-anak juga jadi tertarik, betul kan? Iya. Nggak bosan. Jadi apapun yang ingin kita sampaikan, kalau kita paham, itu pastinya insya Allah nyampe. Betul kan? Betul. Sekarang kita ke ekspresi, ya kan? Susah apa? Saya juga main-main. Itu kita bisa mainkan ya. Dari bagaimana? Itu juga bagian dari ekspresi, bagian dari itu. Mau coba? Mau coba? Hah? Boleh? Coba bagi di semua. Coba lagi marah. Senetron. Banyak nonton Mas Al. Sekarang pun bayangkan Bunda di depannya menemukan uang ratusan juta. Kalau senang dia udah mulai panas, interaksinya luar biasa. Oke, udah saya kasih mic dulu. Oke, ini Siap. udah disiapkan namanya. Oke, jangan namanya.
Oke, saya. Aku, namaku Tobi. Hei, teman, lihat, aku sudah naik pesawat. Pesawatku warnanya kuning loh, ada bintang-bintangnya lagi. Itu tujuanku biar kita sampai ke negeri Allah. Hei, alangkah enak, senangnya, alangkah indahnya. Lihat itu, aku sudah melihat dari sisi jendela. Tobi, hewan yang cerdas. Iya, tepuk tangan dong. Halo, namaku si Kuning. Hari ini coba kalian anak lihat semuanya. Hari ini si Kuning mau naik apa? Coba lihat, gambar apakah ini? Bis. Ya, hari ini si Kuning mau jalan-jalan. Senang gak kalau jalan-jalan? Oke, hari ini kita jalan-jalan dengan bis si Kuning. Aku si Kuning, ternyata bisku juga berwarna kuning. Kita mau wisata, jalan-jalan bersama teman-teman. Siapa yang pernah naik bis? Saya. Oke, senang ya kalau naik bis? Coba tebak, semua tadi guru sudah bilang ini warnanya apa? Kuning. Bisnya kuning. Siapa tahu yang arti kuning bahasa Inggrisnya apa? Oke, semuanya. Hebat, tepuk tangan. Terus dari penyampaian juga, ya banyak hal yang didapat sama anak. Salah satunya belajar warna, ya kan? Betul kan? Penyampaian dengan media gaya, mendongeng itu sesuatu hal yang punya nilai plus pasti diterima sama anak. Kalau pola mengajarnya seperti biasa susah, betul nggak? Ya, mendongeng itu asik dan mengasihkan seperti itu. Jadi siapapun bisa, dan terutama mudah cara mendidik. Ya. Dan saya lihat Bunda memang udah sangat luar biasa. Betul, saya banyak belajar dari Bunda. Udah luar biasa, tepuk tangan dulu, betul. Cipluk. Cerita itu belum lagi untuk kita. Betul? Oke, tepuk tangan dulu dong. Sebelum saya kasih hadiah, saya mau cerita sedikit. Kalau ada kata gajah, Bunda ya harus berubah jadi begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Oke? Siap? Siap. Harus lebih heboh, oke? Ya, Bu? Siap? Ya. Oke. Sana. Berdua. Pada suatu hari, bunda-bunda BPI diajak jalan-jalan ke Ragunan. Setelah bayar tiket, bunda-bunda melihat gajah. Terus jangan berubah sebelum bisa bilang. Ayo ada kata ini, ayo gajah. Mana saya mau tahu gajah? Gajah. Setelah melihat gajah ke kandang kera. Ada kera. Terus kera. Ayo. Setelah ke kandang kera, lihat bebek. Kandang kera lagi. Hari ini senang bisa berjumpa dengan Bunda. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan, semoga bermanfaat buat saya dan ilmunya akan kita terapkan ke PAUD. Alhamdulillah baik sekali. Ternyata mendongeng itu mengasihkan. Mantap, makasih Nabi, bagus, bagus, kreatif, makasih Nabi. Alhamdulillah bagus sekali, bisa buat motivasi belajar lagi. Kelas di PAUD kami Bagus, menghormati, inovatif.
anak-anak ya. Makasih ya. Anak-anak itu menjadi antusias menerima pelajaran dengan mendongeng. Terima kasih untuk Kak Ardi yang hari ini sudah menyampaikan pembelajaran melalui mendongeng. Alhamdulillah, seorang pendidik yang begitu antusias ingin mereka ingin berbagi pengalaman juga dan mereka ingin maju, ingin bagaimana mengetahui caranya bercerita dengan baik dan banyak diminati oleh anak-anak seperti itu. Top, keren pokoknya Kak Ardi.